Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapotipika nibbanang paramang sukang wadanti Buddha. Kesabaran dan kemampuan untuk bertahan adalah praktek tapa yang tertinggi. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Demikianlah para Buddha mengatakan. Kepada para romo pandita yang saya hormati, kepada para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini merupakan berkah bagi saya karena kembali mendapatkan kesempatan untuk berbagi dhamma, untuk sharing dhamma, yang sebenarnya pada bulan ini kita semua masih, terutama menurut kalender Buddhis, dalam hari-hari merayakan Magha Puja, dimulai tanggal 8 Februari sampai nanti tanggal, kalau tidak salah, 7 Maret. Kita masih dalam bulan Magha, bulan di mana kita semua umat Buddha, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, merayakan Magha Puja atau merayakan beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Sang Buddha, terutama berkaitan dengan 4 peristiwa yang terjadi dalam satu momen, yaitu memperingati bagaimana ada 1250 siswa Sang Buddha yang berkumpul di Leluwana, salah satu vihara yang dipersembahkan untuk Sang Buddha dan Sangha, dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. 1250 siswa Sang Buddha ini yang menjadi keistimewaan adalah mereka bukan putujana, mereka bukan sotapana, bukan sakadagami, bukan anagami, dan bahkan bukan arahat biasa. Mereka adalah para arahat yang dikatakan juga memiliki 5 abhinya lainnya. Nah, semua arahat memiliki yang disebut asawakayanyana, yaitu pengetahuan tinggi berkaitan dengan lenyapnya, hancurnya kotoran batin. Banyak arahat demikian, tetapi ada arahat-arahat lain yang lebih unggul. Selain memiliki asawakayanyana, juga memiliki 5 pengetahuan tinggi lainnya atau pancaginya. Oleh karena itu, para arahat ini terpilih, nah dikatakan memiliki caladinya, 6 pengetahuan tinggi. Nah, dengan pengetahuan tinggi mereka mampu untuk mengingat kembali kehidupan lampau mereka. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan sampai ratusan ribu kalpa kehidupan ke belakang. Mereka bisa mengingat. Dan mereka juga adalah manusia yang terpilih, yang agung, yang suci, yang dengan kekuatannya mampu melihat bagaimana makhluk-makhluk lahir mati ternyata sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, dengan kekuatan yang disebut Ibasaku. Nah, mereka juga mampu untuk melihat pikiran orang lain, pikiran makhluk lain.
apakah orang ini masih memiliki loba dosa moha atau sudah terbebas dari loba dosa moha. Nah, 1250 arahat ini adalah arahat yang terpilih, yang istimewa. Dan keistimewaan lainnya adalah dalam pertemuan tersebut mereka bertemu tanpa diundang. Ada yang mengatakan ya pantas mereka kan seorang arahat yang mempunyai kemampuan untuk melihat pikiran yang lain. Mungkin mereka saling mengundang satu sama lain dengan kekuatan pikiran mereka. Tidak. Dikatakan bahwa itu adalah karena dhamma. Karena sifat alaminya bahwasanya setiap munculnya seorang Buddha pasti secara dhamma, secara alaminya akan ada pertemuan demikian. Jadi bukan karena mereka itu saling mengundang. Maka dikatakan tanpa undangan itu karena mereka tidak saling mengundang. Kalau mereka saling mengundang ya sama saja berarti ada undangan, walaupun dengan kekuatan pikiran mereka. Tapi tidak. Kemudian mereka juga 1250 arahat ini dikatakan semuanya ditabiskan oleh Sang Buddha dengan ehibiku. Jadi Sang Buddha itu memang hanya menabiskan para siswa beliau dengan ehibiku. Nah, ketika ditabiskan dengan ehibiku, dikatakan bahwa secara otomatis para biku ini atau orang-orang ini yang tadinya adalah seorang rumah tangga atau mungkin seorang pertapa atau seorang paribadaka pengembara, kemudian secara otomatis mereka sudah menjadi biku. Jadi dikatakan jubahnya yang tadinya misalnya mengenakan pakaian biasa, langsung secara ajaib mereka sudah mengenakan jubah. Yang tadinya rambutnya masih panjang, ya kalau zaman dulu kan rambutnya laki-laki itu juga panjang seperti Gajah Mada. Rambutnya panjang, kalau tiba-tiba sudah tergunting. Yang tadinya tidak ada mangkok, tiba-tiba sudah muncul mangkok. Jadi secara ajaib segala kebutuhan para biku itu muncul. Nah itu maka dikatakan bahwa mereka yang mendapatkan penabiskan ehibiku adalah orang-orang yang memang sudah melakukan kebajikan, terutama adalah yang pernah berdana, jubah dan perlengkapannya kepada seorang arahat. Maka kemampuan atau kesempatan untuk mendapatkan yaitu penabisan dari Sang Buddha langsung dengan ehibiku dapat diperoleh. Nah kemudian ciri yang keempat adalah kejadian tersebut terjadi tepat di bulan purnama, di bulan maga, bulan purnama di bulan maga. 4 ciri ini itu menurut kitab komentar, walaupun dalam buku lain ada terkadang sedikit perbedaan, tetapi dalam kitab komentar 4 ciri ini adalah demikian. Tetapi yang menjadi penting adalah dalam kesempatan tersebut Sang Buddha juga memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada 1250 muridnya. Nah, wejangannya sekarang dikenal dengan Owada Patimokkha. Dan ini yang sebenarnya yang terpenting. Kalau pertemuannya hanya sekedar pertemuan, ya tidak begitu berdampak pada kita. Mereka ditapis dengan ehibiku juga tidak begitu berdampak bagi kita. Mereka semua arahat yang punya kemampuan, yaitu adalah keberuntungan mereka, bukan keberuntungan kita. Tetapi nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Owada Patimokkha tepat di pertemuan demikian, itu yang sebenarnya paling penting untuk bisa kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai wejangan nasihat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sana banyak sekali pesan luhur yang bisa kita praktekkan. Walaupun kita tidak seumpamanya tidak bisa mempraktekkan semuanya. Seandainya kita bisa mempraktekkan satu saja pesan luhur yang ada di dalam Owada Patimokkha, dalam wejangan Owada Patimokkha, itu sudah sangat berguna. Nah, salah satunya adalah pesan yang pertama yang diberikan oleh Sang Buddha. Kalau kita mampu mempraktekkan
dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah cukup untuk memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, pesan yang pertama yang diberikan oleh Sang Buddha adalah kanti paramang tapo titika. Kesabaran kanti titika, kekuatan, kemampuan untuk bertahan. Nah, dikatakan sebagai paramang tapo, kanti paramang tapo sebagai praktek tapa yang tertinggi. Ini menjadi unik dan menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kesabaran, mengapa kekuatan untuk bertahan? Sebenarnya kanti dan titika itu sinonim. Ya, jadi kesabaran, kekuatan untuk bertahan itu sinonim. Jadi penegasan saja yang diberikan oleh Sang Buddha. Mengapa kesabaran ini dikatakan sebagai praktek tapa yang tertinggi? Tapo, dalam bahasa Indonesia juga tapa sama sebenarnya. Tapa. Mengapa demikian? Bukankah pada zaman Sang Buddha masih banyak sekali praktek-praktek yang lainnya, seperti misalnya praktek penyiksaan diri, yang mereka dengan penyiksaan diri terkadang mereka tidak makan sampai berhari-hari. Mengapa yang praktek-praktek demikian tidak dikatakan sebagai praktek yang tertinggi, bukan tapa yang tertinggi? Dan pada zaman sekarang juga praktek demikian masih ada, yang terkadang beberapa orang di kampung, di pedalaman, mereka masih misalnya tidak makan selama 7 hari, atau misalnya dalam 7 hari, dalam 1 bulan, dalam 40 hari misalnya mereka hanya makan nasi putih saja. Dikatakan dengan demikian mereka telah melakukan pertapaan. Tetapi mengapa Sang Buddha justru mengatakan, menegaskan bahwa praktek tapa yang tertinggi bukan praktek demikian, tetapi malahan kesabaran. Kesabaran adalah tapa yang tertinggi, praktek tapa yang tertinggi. Karena pada umumnya manusia, bahkan semua makhluk, hampir semua makhluk dalam hidupnya itu sudah terbiasa mempunyai habit, mempunyai kecenderungan, sudah tertanam, sudah mengakar bahwasanya kita manusia, kita makhluk ini selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Kita terbiasa dan kita sudah melatih tanpa kita sadari, kita sudah melatih dan sudah terlatih untuk selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyenangkan melalui indera kita, melihat bentuk yang menyenangkan, mendengarkan suara yang merdu, merasakan makanan yang enak, mencium bauan yang menyenangkan, sentuhan yang menyenangkan, kita terbiasa begitu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, dengan cepatnya kita langsung menggenggam, kita langsung mencengkram, kita langsung untuk melekatinya. Dengan cepatnya kita punya kecenderungan demikian. Tidak ada kesabaran di sini, tidak ada latihan. Ya sulit dan jarang sekali seseorang kemudian melatih. Begitu ada gejolak batin, melekati, menyenangi, menggenggam, mencengkram apa yang menyenangkan, kemudian berusaha untuk mengendalikan, berusaha untuk bersabar, berusaha untuk tetap tenang, untuk tetap seimbang, bertahan, tidak terlena, tidak terbawa oleh keserakahan, tidak terbawa oleh kesukaan. Jarang sekali. Nah, habit kita demikian. Nah, ini sudah terlatih dari kita masih kecil sampai kita tua, bahkan kalau tidak mengenal Dhamma sampai kita mati. Bahkan menurut ajaran Buddha kita terlatih tidak hanya dalam kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau kita juga sudah terlatih demikian. Batin kita selalu demikian, selalu mencari, mengejar kesenangan. Tidak ada pengendalian diri, tidak ada kesabaran. Dan itulah kenapa, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ingat, pada saat Sang Buddha tidak lama setelah mencapai pencerahan, awalnya juga tidak mau atau tidak mempunyai niat, keinginan untuk membabarkan Dhamma. Mengapa? Salah satu alasannya adalah
bahwa damai yang beliau capai itu sangat dalam, sulit dilihat, sulit untuk direalisasi, sulit untuk dipahami. Tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Sementara umumnya manusia, umumnya makhluk-makhluk ini terbawa, terlena, menyenangi kesenangan indera. Yang mana ketika makhluk-makhluk ini menyenangi, terbawa, terlena kesenangan indera, sulit untuk memahami dhamma. Nah, ini sudah menjadi habit hampir semua makhluk untuk selalu menyenangi apa yang dianggap memberikan kenikmatan indera. Maka latihan untuk mengendalikan diri, latihan untuk bersabar, bertahan, tidak dengan cepatnya terburu-buru menggenggam, melekati yang dianggap menyenangkan, itu sesuatu yang jarang dilakukan, jarang dipraktekkan. Maka dikatakan kesabaran adalah tapa yang tertinggi, praktek tapa yang tertinggi. Dan dengan cara yang sama, kita juga selalu diombang-ambingkan oleh ketidaksukaan, terutama ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, melihat objek yang tidak menyenangkan, mendengar suara yang tidak menyenangkan, merasakan makan yang tidak kita sukai, mencium bauan yang tidak kita sukai, bersentuhan dengan objek yang tidak kita sukai. Nah, kita terbiasa untuk kemudian dengan segera, dengan cepat, terburu-buru menolak, membenci, tidak suka. Tidak ada kesabaran di situ. Tidak ada latihan untuk bersabar, untuk bertahan, untuk mengendalikan diri. Jarang sekali. Apalagi kalau tidak mengenal dhamma. Jarang sekali untuk bisa melatih batin kita untuk bersabar di situ. Dan itulah kenapa bahwasanya kesabaran ini adalah praktek tapa yang tertinggi, bukan yang lain. Bukan karena menyiksa diri, bukan karena tidak makan 1 minggu, makan makanan hanya nasi putih dalam 40 hari misalnya, dikatakan sebagai tapa yang tertinggi. Melatih kesabaran adalah tapa yang tertinggi. Dan lebih dari itu, kalau kita perhatikan, semua kesuksesan baik secara duniawi maupun spiritual, kuncinya adalah bersabar. Semua hal, ya seperti kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mampu melihat kembali kenapa bisa bersama dengan suami, bisa bersama dengan istrinya sampai berpuluh-puluh tahun, sampai kemudian yaitu ada anniversary, menikah sudah ke 50 tahun. Mengapa bisa sukses demikian? Ya intinya karena bersabar. Kalau misalnya anak sekolah, mengapa coba kalau kita perhatikan ketika kita sekolah, dari kita TK atau kita mulai dari SD sampai kemudian lulus S1, S2, berapa tahun kita sekolah? Dan kita mampu, mengapa? Ya karena itu, karena bersabar. Coba kalau tidak bersabar, tidak bisa sekolah sampai S1 sampai S2. Semua kesuksesan muncul karena bersabar. Bahkan Sang Buddha sendiri dalam spiritualitas beliau mampu menjadi seorang guru besar, mampu mencapai kebudayaan itu karena kesabaran. Walaupun rintangan, halangan, kesalahan, error dilakukan, bahkan sampai menyiksa diri selama 6 tahun dilakukan, tetapi beliau tetap bersabar, beliau tetap mencari. Coba kalau beliau tidak bersabar, dan walaupun beliau sudah melakukan banyak hal, ya tetap karena tidak bersabar tidak akan mencapai kebudayaan. Nah, Sang Buddha mencapai kebudayaan karena kesabaran. Segala kesuksesan baik duniawi maupun spiritual itu diperoleh karena bersabar. Kalau kita melihat mereka orang-orang yang sukses, itu sebenarnya kita hanya melihat dari suksesnya saja. Tapi kalau kita melihat, kita membaca kisah perjalanan mereka, itu tidak mudah. Mereka harus mengalami jatuh bangun, mereka harus mengalami berbagai macam error, kesalahan. Tetapi karena kesabaran, karena tidak mau pantang mundur, tidak mau mundur walaupun ada rintangan, akhirnya mereka sukses, akhirnya mereka berhasil. Dan juga kalau kita melihat segala bentuk permasalahan
yang ada di dunia, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari permasalahan diri sendiri, keluarga, sampai permasalahan yang sifatnya skalanya besar. Kalau kita perhatikan, semuanya itu muncul dari apa? Dari ketidaksabaran. Karena tidak sabar. Ya, sekarang kita sering dengar, sering membaca di newspaper, di detik.com atau Kompas dan sebagainya. Seperti misalnya akhir-akhir ini ada banyak artis ini, artis itu, aktor ini, aktor itu, sampai terpapar, ya artinya sampai terbawa, terjerumus ke dalam penggunaan narkotik misalnya, penggunaan drug. Kenapa mereka bisa melakukan demikian? Ya karena tidak sabar. Tidak sabar untuk mengendalikan nafsunya, untuk mengendalikan keinginannya untuk menikmati narkotik atau drug yang dipikirnya memberikan kebahagiaan. Atau akhir-akhir ini saya membaca salah satu berita, ada seorang ayah yang dikatakan sampai tega membunuh anaknya sendiri. Dibunuh di malam hari, di siang hari, kemudian malam harinya dibawa keluar, dimasukkan ke gorong-gorong. Gara-gara apa? Gara-gara anak ini yang masih sekolah meminta uang untuk studi tour. Coba, sampai teganya untuk membunuh anaknya sendiri hanya karena minta uang. Kenapa bisa demikian? Karena tidak sabar, tidak bisa mengendalikan emosinya, emosi kebenciannya. Maka segala bentuk konflik permasalahan yang ada, baik yang kecil maupun yang besar, itu semua karena ketidaksabaran. Karena di dalam ketidaksabaran termanifestasi keserakahan dan kebencian. Sementara keserakahan kebencian muncul dari kebodohan. Maka orang yang bersabar artinya orang yang mampu mengendalikan emosinya, yang mampu mengendalikan keserakahannya, kebenciannya, dan kebodohannya. Sementara orang yang tidak bersabar adalah orang yang terbawa oleh suka maupun tidak suka, oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itulah kenapa segala bentuk permasalahan itu muncul karena ketidaksabaran, karena terburu-buru, karena tidak melihat emosinya, tidak melihat gejolak batinnya. Maka kesabaran sangat penting untuk kita latih. Apalagi di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di alam sangsara, alam tumbuh balahir, kita akan terus mengalami perubahan. Kita akan terus mengalami roda kehidupan. Kita akan terus mengalami yang disebut atalokadama, 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Tidak selamanya kita mendapatkan untung, rugi juga akan kita alami. Dan kalau kita tidak memiliki kesabaran, yang kita cari hanya untung saja, begitu kita mendapatkan kerugian, kita tidak mengembangkan kesabaran, tidak melatih kesabaran, kita menderita. Tidak selamanya kita akan memiliki nama yang baik. Nama buruk juga akan kita dapatkan, akan menghampiri kita. Mungkin walaupun kita sudah banyak berbuat kebajikan, ada satu kesalahan memunculkan nama buruk, itu akan kita alami. Bahkan walaupun kita sudah melakukan banyak kebajikan, semua hal yang kita lakukan baik, tetapi ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka apapun yang kita lakukan akan mendapatkan celah juga, kritik juga. Nama baik kita juga akan menjadi buruk, bisa terjadi, akan menghampiri kita. Dan kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita menderita. Dan dalam hidup kita tidak akan selamanya mendapatkan pujian. Kata-kata yang menghampiri kita harus yang menyenangkan saja, harus yang bermanfaat saja, harus yang sifatnya baik-baik saja untuk kita. Tidak bisa. Celaan, kritikan, hinaan akan datang pada kita. Tidak hanya kepada kita, bahkan pada orang bijaksana sekalipun, ya kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata celaan, kritikan akan datang pada kita. Dan kalau kita tidak memiliki kesabaran, ya kita menderita. Maka di dalam salah satu khutbah, yaitu
khotbah Kakatsu Tamasuka. Nah, di sana saya mengatakan bahwa dalam hidup kita itu akan selalu berhadapan dengan 8 jenis ucapan menghampiri kita. Ada ucapan-ucapan yang bermanfaat, tapi ada juga ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat yang menghampiri kita. Ada ucapan-ucapan yang dilandasi cinta kasih, tapi juga ada ucapan-ucapan yang dilandasi oleh kebencian. Ada ucapan-ucapan yang diucapkan pada waktu yang tepat, tapi ada juga ucapan-ucapan yang diucapkan pada waktu yang tidak tepat, pada waktu yang sebenarnya kita tidak ingin mendengarkan ucapan, kita ingin silence, kita ingin diam. Ada juga ucapan-ucapan yang akan datang pada kita yang memang ucapan-ucapan yang menyenangkan, tapi ada juga ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, ucapan-ucapan yang kasar juga akan datang menghampiri kita. 8 jenis ucapan ini akan terus datang kepada kita. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa mengatur, mengontrol, menguasai semua orang yang berbicara pada kita. Harus berbicara yang bermanfaat saja. Harus berbicara yang dilandasi cinta kasih saja. Harus berbicara yang sesuai dengan waktunya saja. Harus berbicara yang menyenangkan, yang halus saja. Tidak bisa. Seringkali ada kalanya ucapan yang kasar datang pada kita. Ucapan yang dilandasi kebencian akan datang pada kita. Ucapan yang tidak bermanfaat akan datang pada kita. Dan ucapan yang tidak sesuai dengan waktunya juga akan datang pada kita. Kita tidak bisa menghindari. Apakah kita orang bodoh, orang bijaksana, orang kaya, orang miskin, 8 jenis ucapan ini akan datang menghampiri kita. Dan kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kemauan kita, kita menderita. Dan kita tidak bisa mengubah semua orang baik dengan kita, tidak bisa. Maka dikatakan dalam sebuah perumpamaan, kalau seseorang inginnya bahwa semua ucapan itu yang menyenangkan saja, bahwa semua ucapan itu yang bermanfaat saja yang datang menghampiri kita, itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin melenyapkan bumi ini dengan mencangkul. Jadi bumi dicangkul, dikencingi, diludahi sambil bilang bumi lenyap, bumi lenyap, bumi lenyap. Kira-kira bisa tidak? Dengan cara demikian bumi menjadi lenyap. Mustahil, impossible, tidak bisa. Nah, demikian dengan cara yang sama bahwa kita tidak bisa mengubah semua orang yang datang kepada kita harus mengucapkan yang menyenangkan saja. Yang tidak menyenangkan, yang kasar, yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan waktunya pasti akan datang pada kita. Kritikan, celaan, hinaan akan datang pada kita. Dan kalau kita tidak mempunyai kesabaran, mampu bertahan, mampu bersikap tenang seimbang, tidak mempunyai pengendalian batin, pengendalian emosi gejolak batin, ya kita menderita. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam hidup kita juga tidak selamanya mendapatkan suka saja. Artinya semua yang datang pada kita yang baik-baik saja. Duka juga harus kita alami. Tidak bisa kita pungkiri. Suka dan duka itu menjadi bagian dari hidup kita. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita elakkan. Apalagi kita memiliki jasmani. Misalnya, jasmani kita adalah ya objek yang didesain untuk mengalami 3 hal, yaitu apa? Usia tua, sakit, dan kematian. Kita tidak bisa menghindari. Walaupun kita sudah berusaha maunya jasmani kita itu terus mengalami kemudahan, tidak mau tua, ketuaan akan datang. Rambut putih akan muncul, gigi yang tadinya rapat menjadi ompong, kulit yang tadinya kencang menjadi keriput. Akan kita alami, tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, mampu menerima, mampu bertahan dengan perubahan yang terjadi pada jasmani, kita menderita. Dan tidak selamanya dalam hidup
tubuh kita itu akan terus sehat, tidak bisa sakit, pasti akan muncul. Bahkan saya sudah mengatakan kalau orang berpikir bahwa dalam satu momen betul-betul dia mengalami sehat dalam jasmani, itu mustahil. Setiap momen sebenarnya tubuh kita itu mengalami sakit, ya baik kecil maupun yang besar, pasti ada sakit di situ setiap momen. Karena memang tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu adalah sarang penyakit, adalah tumpukan luka. Setiap momen itu pasti ada sakit, ada perubahan yang terjadi pada fisik yang itu menimbulkan sakit. Dan kita tidak bisa menghindari. Kita sudah berusaha untuk menghindari sakit, sudah kita minum berbagai macam suplemen, obat dan sebagainya. Apakah betul kita betul-betul terbebas dari sakit? Tidak bisa. Ya mungkin kalau masih muda-muda begini, masih yang muda-muda di belakang itu mungkin merasa wah dirinya itu wah sehat, jangan kuat. Tapi coba kalau sudah mulai umur 40 tahun ya. Jadi kalau yang muda-muda biasanya kalau masih muda yang dipamerkan apa? Otot yang kuat, badan apa six pack gitu ya. Nanti kalau sudah tua-tua dipamerkan apa? Obat kan? Oh ini bagus, ini baik untuk kalian dan sebagainya. Kita yang sudah mulai mengalami, oh ternyata hidup tidak bisa terhindar dari sakit. Sakit akan muncul. Dan itulah duka. Dan kalau kita tidak mampu bersabar di situ, tidak ada kesabaran di situ, kita menderita. Maka selama hidup kita akan terus mengalami 8 kondisi dunia. Mengapa? Karena memang kita manusia ini adalah apa? Imperfect people. Tadi malam ada yang mengatakan, ada yang bertanya, kenapa ya kok saya terus ada muncul kebencian? Kenapa ya? Saya menderita, saya tidak mau. Ya, kita harus menerima bahwa kita manusia itu adalah apa? Ada seorang guru meditasi yang mengatakan ke saya, pokoknya kalau kamu meditasi, awal yang harus kamu terima adalah betul-betul menerima bahwa we are perfectly imperfect people. Bahwa kita secara sempurna, dengan sempurna sekali adalah manusia tidak sempurna. Tidak sempurna, kita itu bukan manusia sempurna, kita tidak sempurna. Makanya perubahan yang terjadi, duka akan muncul. Hal-hal yang tidak baik pasti akan datang pada kita. Sehingga yang menjadi ajaran Sang Buddha itu bukan untuk mengubah perubahan, karena perubahan akan terjadi pada kita. Bukan untuk mengubah lingkungan sekitar kita, bukan untuk mengubah jasmani kita untuk tetap sehat, tetapi bagaimana kita merespon objek-objek luar, apa yang terjadi dengan bijaksana. Yang salah satunya adalah dengan bersabar, menerima, dengan bertahan. Itulah tadi dibacakan Manggala Sutta adalah syair nomor 2 dari terakhir. Masih hafal? Buddhasa lokadamehi citang yasana kampati. Itu yang menjadi tujuan kita. Buddhasa lokadamehi, walaupun disentuh, kalau terjemahan di sana disinggung ya, walaupun disentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi tidak lain adalah tadi Attalokagama, 8 kondisi dunia. Citang yasana kampati, batin tidak tergoyahkan. Itu yang menjadi penting. 8 kondisi dunia akan dialami oleh siapapun, tetapi bagaimana kita dilatih untuk tidak tergoyahkan walaupun disentuh oleh 8 kondisi dunia. Dengan cara apa? Melatih kesabaran. Maka kesabaran ini sangat penting untuk kita latih, apalagi di dalam kita bermeditasi, di dalam kita mempraktekkan pengembangan batin. Kesabaran itu sesuatu yang harus dikembangkan, harus dilatih. Apalagi kita tahu bahwa ya batin kita seperti tadi malam dalam diskusi dhamma saya singgung bahwasanya batin kita itu, kalau saya sudah mengatakan itu adalah yata amanipatina. Batin kita itu mempunyai kebiasaan untuk selalu jatuh kepada hal-hal yang menyenangkan. Dan dengan batin yang demikian, ketika kita mampu atau kita mulai untuk mempraktikkan meditasi,
berusaha untuk terbebas dari cengkraman marah, cengkraman kotoran batin. Nah, kita itu diibaratkan seperti apa? Ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar ke sana kemari. Pada saat ikan itu berada di kolam yang jernih, kolam yang nyaman, kolam yang banyak makanan, ya seakan-akan tidak ada penderitaan. Seakan-akan semuanya baik, all is well. Tapi begitu ikan itu diangkat dari kolam yang nyaman, dilempar ke daratan, menggelepar. Penderitaan muncul. Kita juga sama. Nah, kalau kita berada di tengah-tengah kesenangan indera, ya semuanya kelihatannya baik, kelihatannya oke semuanya. Karena bosan sedikit, pergi ke mall, kan begitu? Pergi ke bioskop. Pokoknya tidak membiarkan penderitaan itu dirasakan. Jadi semuanya kelihatan baik. Kelihatannya tidak ada duka, tidak ada penderitaan. Kita selalu menutupi semua penderitaan dengan kesenangan indera. Tapi begitu diminta untuk meditasi, wah ternyata melihat pikirannya sendiri kacau, galau, melihat kakinya yang kesakitan, kesemutan. Sementara pembimbingnya mengatakan bertahan, bersabar, lihat. Waduh, apakah bisa bertahan? Sulit kan? Wah, gejolak muncul seperti ikan yang menggelepar. Nah, maka disitulah kenapa dibutuhkan latihan untuk bersabar. Kita tidak bisa serta-merta langsung kemudian orang yang baru latihan bermeditasi disuruh duduk 1 jam, 2 jam, tidak bisa. Sedikit demi sedikit. Karena batin kita juga membutuhkan proses untuk berjuang, proses untuk berlatih. Saya mengatakan memang ketika kita bermeditasi, cobalah bermeditasi seperti apa? Seperti bumi. Ya, seperti halnya bumi yang mana ketika dilempari dengan benda-benda yang kotor, bumi ini tidak akan komplit. Bumi ini tidak akan kemudian mencak-mencak, marah-marah. Dan juga ketika dilempari dengan benda-benda yang berharga, yang baik-baik, yang bersih, bumi juga tidak kemudian melekatinya, menggenggamnya, mencengkamnya. Ya, bumi tidak punya tangan ya. Nah, seperti itu artinya ada bagaimana dalam kita bermeditasi diajarkan bahwa di tengah-tengah yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, kita diajarkan untuk bersabar. Diajarkan untuk ketika ada yang menyenangkan, kita tidak kemudian dengan segera menggenggamnya, dengan segera kita akan mencengkamnya, tidak. Tetapi juga ketika ada yang tidak menyenangkan, apakah secara fisik, yaitu misalnya duduk bermeditasi, kesemutan, badan menjadi pegal, sakit, atau secara batinnya batin menjadi mengembara, berkeliaran, tidak mau terkonsentrasi, tidak mau fokus, tidak mau diam, tidak mau tenang. Nah, di situ kita harus tidak memunculkan kebencian. Kita tetap bersabar di situ, kita tetap tenang, seimbang di situ. Itulah latihan. Tetapi semua itu harus dilatih. Anjurannya adalah tetap tenang, seimbang. Tetapi dalam proses untuk bisa tenang, seimbang, dalam bermeditasi, kita harus melakukan latihan untuk bersabar. Bagaimana batin kita tidak diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, oleh keserakahan ataupun kebencian, tidak diombang-ambingkan oleh gejolak emosi kita, suka dan tidak suka kita, tetapi tetap tenang, seimbang, bersabar di situ. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita melatih? Ya, bagaimana kita melatih kesabaran? Apalagi ada yang mengatakan kesabaran itu kan ada batasnya ya. Ya, dalam satu peristiwa tertentu mungkin seseorang masih bisa bersabar. Tapi kalau itu diulang terus hal yang sama atau sesuatu yang lebih intens lagi muncul pada kita, kesabaran katanya ada batasnya. Apakah demikian? Apakah betul kesabaran itu ada batasnya? Ya, sebenarnya betul, kesabaran ada batasnya. Tetapi kalau tidak ada kebijaksanaan, kesabaran menjadi terbatas kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan.
Tetapi kalau kesabaran itu dikembangkan dengan landasan, dengan pijakan atau disertai oleh kebijaksanaan, maka kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran akan terus berkembang dan terus berkembang. Tidak ada batasnya kalau ada kebijaksanaan. Kalau misalnya kita dicela orang, sudahlah bersabar, tenang. Tanpa tahu kenapa harus tenang, tanpa tahu kenapa harus bersabar, ya ada batasnya. Lama-kelamaan kalau orang yang mencela kita, menghina kita, terus menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang kasar, kesabaran akan ada batasnya. Kemarahan muncul, kebencian muncul, emosi meledak, bisa terjadi. Tetapi kalau kemudian kita mengembangkan dengan kebijaksanaan, artinya kita tahu paling tidak, kita tahu manfaat dari bersabar, kita tahu gunanya bersabar, kesabaran tersebut akan terus berkembang. Apalagi kalau kita memunculkan pengetahuan lainnya, kebijaksanaan lainnya sesuai dengan situasi kondisi yang pada waktu itu sedang dihadapi. Maka dalam salah satu kitab ulasan, ketika Sang Buddha mengatakan bahwasanya ada satu cara yang bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin. Cara tersebut tidak lain adalah adiwasana bahasa bersama. Ada kotoran-kotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan adiwasana. Adiwasana adalah kata lain dari kesabaran, bertahan. Adiwasana, bertahan. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi panas, menghadapi dingin, menghadapi haus, lapar, menghadapi binatang melata, kita harus bersabar, kita harus bertahan. Ketika kita menghadapi tempat-tempat yang tidak menyenangkan, kata-kata yang kasar, kita harus bersabar di situ. Ketika kita menghadapi orang-orang yang disebut papamita, teman yang tidak baik, teman yang tidak membawa kepada yaitu keberuntungan dalam artian keberuntungan dalam zaman, papamita, kita harus bersabar di situ. Lantas bagaimana kita mampu berlatih kesabaran di situ? Nah, dijelaskan dalam kitab ulasan. Salah satu contohnya adalah ketika misalnya kita sedang bermeditasi atau kita sedang melakukan aktivitas tertentu, merasakan rasa panas. Kalau tidak ada kesabaran, memunculkan kebencian, ketidaksukaan. Tidak suka dengan cuacanya, tidak suka dengan peliharanya, tidak suka dengan kenapa tempat ini panas sekali. Apalagi pada saat meditasi, retreat meditasi, inginnya tempat-tempat yang sejuk, yang dingin, supaya bisa duduk meditasi lama, itu ternyata panas, kebencian muncul. Nah, pada waktu itu bisa kita renungkan. Renungkan dengan cara apa? Ini belum seberapa. Coba kalau nanti kita terlahir di alam avijji. Alam avijji adalah alam neraka yang paling rendah. Di sana kita harus dibakar dengan api yang begitu panas. Ini belum ada apa-apanya. Artinya apa? Ketika muncul panas, kita bersabar, kita bertahan di situ, kita tetap tenang seimbang di situ, kita tidak memunculkan kebencian di situ dengan landasan, dengan perenungan, ini belum apa-apa. Karena masih ada alam yang jauh lebih panas lagi, yaitu alam avijji. Misalnya demikian. Atau misalnya pada saat kita mengalami rasa dingin yang luar biasa, juga ini belum apa-apa. Ada alam avijji yang disebut lokantarika avijji, lokantarika niraya, yang itu juga alam yang di sana akan mengalami dingin yang luar biasa. Ini belum apa-apa. Mampu bersabar di sini, mampu bertahan di sini, ini ada latihan, minta latihan batin, ini latihan untuk bagaimana di tengah-tengah perubahan kita tidak menderita. Itu lebih baik. Atau misalnya kita mengalami sakit fisik, digigit oleh nyamuk misalnya, wah ini belum apa-apa. Karena dalam pengembaraan di alam tumimba lahir ini pernah suatu kali, suatu saat, dan bahkan mungkin dalam kehidupan mendatang, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terlahir sebagai binatang. Dan kita bisa melihat bagaimana kalau kita melihat seperti Discovery ya, di televisi kita lihat bagaimana mereka binatang saling makan. Coba ya, rusa dimakan oleh macan, oleh harimau, kemudian mereka saling bunuh satu sama lain. Apakah mereka tidak mengalami sakit?
sakit sekali. Dan kalau kita terlahir sebagai binatang, pengalaman demikian juga akan dialami oleh kita. Maka menghadapi rasa sakit yang muncul, itu belum apa-apa dibandingkan kalau nanti kita harus lahir di alam binatang misalnya. Jadi perenungan-perenungan demikian adalah kebijaksanaan agar kesabaran kita berkembang. Atau misalnya ketika kita mendapatkan celahan, hinaan dari orang lain. Nah, Samudra seringkali mengatakan ketika mendapatkan hinaan, celahan, cobalah jangan melihat sisi negatif dari celahan tersebut, tetapi cobalah melihat sisi positifnya. Positifnya apa? Cobalah ketika mendapatkan celahan, jadikanlah celahan tersebut sebagai guru untuk melatih kesabaran, kesempatan. Karena kita tidak tahu seberapa jauh kesabaran kita kalau kita berada di zona yang nyaman. Kalau kita berada yaitu mendapatkan ucapan-ucapan yang menyenangkan, kita tidak tahu apakah kita sudah melatih bersabar atau belum, ataukah kesabaran kita sudah berkembang atau belum berkembang. Kita tidak tahu. Kita akan tahu hanya ketika kita mendapatkan celahan. Maka ketika celahan itu muncul, kita tersenyum. Ya, kita tersenyum, kita merenungkan, ini menjadi guru saya. Guru, apakah kesabaran saya berkembang atau tidak? Kalau ketika dicela, ternyata kita tidak marah, kita tidak membenci, luar biasa, berarti sudah ada kesabaran di situ. Tapi ketika dicela kemudian kita masih marah, kita masih memunculkan gejolak batin, emosi dalam batin, berarti masih ada yang harus kita kembangkan. Kita bertahan, kita melihat gejolak batin tersebut sampai yaitu kebencian, gejolak batin menjadi reda. Itulah caranya. Bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita merenungkan hal-hal yang baik. Kita memberikan kebijaksanaan di sana. Dan itu penting. Dan juga kita harus melihat bahwasanya kesabaran itu orientasinya adalah internal. Sedangkan ketidaksabaran itu orientasinya adalah eksternal. Ketika kita memunculkan keserakahan, pikiran kita itu berada di luar. Bukan berarti pikiran kita di luar, tetapi pikiran kita itu selalu melihat keluar. Betul tidak? Kita menyerapai objek yang kita anggap memberikan kesenangan. Pikiran kita itu berpikir sesuatu yang di luar, tidak melihat ke dalam, tapi melihat keluar. Ketika muncul kebencian juga sama, yang kita lihat adalah keluar, bukan ke dalam. Ketika muncul keserakahan, kebencian yang merupakan lawan dari kesabaran, pikiran kita itu selalu keluar. Sementara kesabaran itu adalah selalu ke dalam. Orang yang bersabar itu tidak melihat keluar, tetapi selalu melihat di dalam. Artinya apa? Dalam kita melatih kesabaran, apapun yang kita lakukan, apapun pengalaman-pengalaman yang kita alami, cobalah untuk tidak segera melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam. Ketika melihat objek, cobalah lihat ke dalam. Gejolak batin kita, ada tidak keserakahan? Ada tidak kebencian di sini? Ketika ada keserakahan, ada kebencian, coba untuk meredam. Meredam dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Apapun kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha, cobalah gunakan di situ untuk melenyapkan gejolak batin, emosi impulsif yang muncul dalam batin kita. Apapun itu. Jadi ketika mengalami objek-objek luar atau pengalaman-pengalaman yang kita alami, coba untuk melihat ke dalam. Ada tidak gejolak batin yang muncul? Ketika ada, cobalah redam, cobalah bertahan, cobalah bersabar. Nah, biasanya kalau tidak bersabar, misalnya apa? Ketika kita berada di jalan raya, ada traffic jam, ada macet, kemudian apa? Langsung muncul ketidaksabaran, langsung waktunya dipencet-pencet gitu kan. Nah, sekarang kalau kita mau melatih kesabaran, begitu ada sesuatu sekiranya tidak nyaman, kita tidak melihat keluar, tidak ke dalam, tidak gejolak batin di sini. Ada tidak kesabaran di sini, kita lihat. Kemudian kita munculkan kebijaksanaan. Ya, paling tidak kita melihat, ini untuk melatih kesabaran. Paling tidak dengan adanya macet, sebenarnya di situ kita melatih kesabaran. Atau misalnya
Pada saat kita tuh mau melakukan sesuatu yang harus antri, ya kan? Cobalah, ada banyak orang di sana yang sebenarnya kita bisa masuk ke tengah. Cobalah kita berusaha dari paling belakang sana. Ada ratusan orang, kalau bisa kita yang nomor 200 di sana. Untuk apa? Melatih kesabaran. Bukan kita, ya itu bisa juga dilakukan kan ya. Untuk melatih kesabaran, kita tetap tersenyum, bahagia, dan orang-orang bahagia berjalan di depan kita melatih kesabaran di sini, baik sekali. Jadi kita tidak gerusa-gerusu, tidak dengan yaitu serta-merta terburu-buru untuk yaitu maunya yang paling cepat. Ya seringkali saya perhatikan ketika berada di pesawat ya. Begitu pesawatnya turun landing, berpulang-pulang buru-buru pada berdiri. Padahal tiket pesawat itu mahal loh. Kan kita duduk kan nyaman, jadi menikmati gitu kan. Tapi orang tidak sabar, langsung terburu-buru rebutan mengambil bagasi. Kenapa? Tidak sabar. Cobalah ketika itu terjadi, cobalah kita melihat dalam batin kita, gejolak batin kita. Kalau ada emosi di sini, ada ketidaksabaran di sini, lebih baik kita duduk diam. Tapi bukan berarti setelah orang semua habis, pramugari sudah pergi, kita diam lagi. Kita keluar juga. Nah itulah bagaimana kita melatih kesabaran dengan kita melihat ke dalam batin kita. Setiap emosi, setiap gejolak batin kita melihat ke dalam. Kita tidak membiarkan emosi kita meledak. Melihat ke dalam disertai dengan kebijaksanaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bagaimana kita hendaknya melatih kesabaran, karena kesabaran itulah kunci kita mendapatkan kesuksesan. Karena kesabaran itulah yang membuat kita bahagia dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan spiritual. Semua hal yang baik muncul karena kesabaran. Dalam kesabaran tidak ada keserakahan, kebencian ataupun kebodohan. Kesabaran di situ yang ada adalah cinta kasih, yang ada adalah kedermawanan, yang ada adalah kebijaksanaan. Dan kesabaran hal-hal yang baik akan berkembang. Itulah kenapa dikatakan kanti paramang tapu titika. Kesabaran, kemampuan untuk bertahan adalah praktek tapa yang tertinggi. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.